lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, bertemu lagi kita Bung Meldi Rendra. Ya, Gibran ini ya, kemarin Gunawan Muhammad sambil bernangis-nangis Bombay ya, bercerita tentang Jokowi gitu ya, terkait dengan Gibran. Nah, banyak persoalan moral yang terjadi dengan majunya Gibran ke Cawapres nih ya. Tentunya pertama, bahwa fair atau fairness, keadilan atau keterbukaan gitu ya, di Indonesia bahwa semua anak muda seharusnya dikasih kesempatan untuk punya akses jadi cawapres misalnya ya. Banyak sebenarnya anak muda kita yang lebih hebat, lebih jago gitu di Indonesia. Nah, tapi karena privilege Gibran sebagai anak presiden dan Gibran bisa diajukan lewat itu. Dan Gibran bukan seorang figur yang mulai dari bawah seperti Jokowi yang mulai dari bawah Bung Firdaus, sedangkan Gibran tuh mulainya setelah bapaknya jadi presiden, dia masuk dari tengah gitu ya. Inilah yang kita anggap ada kasus-kasus moral yang ada yang hadir gitu ya, yang terkait dengan majunya Gibran sebagai cawapres. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau banyak pihak yang mengkritik pencawapresan, jadi pencawapresan Gibran sebagai pasangannya Prabowo untuk Pilpres 2024, itu bukan berarti orang tidak suka atau tidak menyetujui generasi muda atau anak muda mengambil peran dalam tampuk kepemimpinan atau roda pemerintahan. Atau yang kedua juga bukan tidak suka atau benci dengan Jokowi yang notabene yang sebagian orang mengatakan Jokowi sudah banyak memberikan prestasi atau pembangunan untuk Indonesia, Bung Meldi. Tapi orang melihat kenapa begitu cepat sekali gitu dengan prinsip menerabas aturan, melanggar aturan, indikasi benturan kepentingan, Gibran diberikan semacam karpet merah untuk maju menjadi cawapres, menjadi cawapresnya Prabowo. Itu menjadi pertanyaan publik gitu. Jadi kalau tadi Bu Meli katakan bahwa ada dari sisi fairnya, sisi keadilan, apakah keadilan ini berlaku sama atau tidak begitu? Ternyata tidak. Jadi kita lihat ya muncul putusan MK yang memberikan semacam lampu hijau untuk Gibran maju sebagai cawapres, tidak terlepas dari indikasi adanya benturan kepentingan antara pamannya, apakah itu benturan kepentingan dengan bapaknya seorang presiden atau dengan Gibran sebagai ponakan begitu. Jadi itu yang menurut saya juga mesti bisa dipahami secara clear oleh publik begitu. Nah yang kedua kalau kita lihat dalam konteks dari sisi bagaimana begitu ya legitimasi atau pemimpin itu dibangun, betul gitu. Jadi jalan yang dibangun oleh Gibran totally berbeda dengan jalan yang dibangun oleh Jokowi dulu ketika menjadi wali kota Solo gitu ya. Jokowi berangkat dari bawah sekali tanpa dapat privilege gitu ya, tapi maju dalam mekanisme partai politik, kemudian berkampanye, membangun citra diri dan terpilih sebagai wali kota Solo gitu. Dan 2 periode menjadi wali kota Solo, Jokowi baru berangkat ke level lebih tinggi lagi menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, sementara Gibran gitu ya, karena tadi kebetulan bapaknya adalah seorang presiden, kemudian maju menjadi wali kota Solo gitu dan terpilih, baru tahun kedua kemudian sudah punya keinginan untuk menjabat menjauh lebih tinggi lagi menjadi orang nomor 2 atau mungkin juga menjadi cawapres Bung Meldi gitu ya. Itu yang menjadi pertanyaan besar di publik begitu. Nah, yang kita lawan, yang kita tolak adalah kita bukan mengatakan bahwa tidak boleh politik dinasti. Anak seorang mantan pejabat, mantan petinggi negeri, atau siapapun gitu ya, bukan tidak punya kesempatan. Silakan saja, selama kesempatan itu dibangun dengan cara yang sama, dibangun dengan cara yang fair, cara yang berkeadilan, begitu. Dan ini menurut saya juga menjadi alasan yang kedua untuk mengatakan bahwa banyak, ya terutama ketika pembela ya, atau yang mengatakan bahwa Gibran itu, orang memprotes Gibran karena takut kalah dengan Prabowo dan Gibran. Bukan itu persoalannya, gitu. Orang memprotes Gibran, gitu ya, karena tadi ada mekanisme yang tidak adil, kemudian ada proses yang berbeda, menerabas aturan, ada benturan kepentingan. Gitu. Jadi bukan dari niatnya, tapi dari caranya. Nah caranya inilah yang menurut saya menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang memberikan pretensi, memberikan pertanda buruk kepada publik, begitu ya. Dan itu juga berkonsekuensi kepada nanti proses pencawapresannya atau bicara tentang legitimasinya nanti sebagai seorang calon pemimpin, Bung Meldi. Ya, pangkal masalahnya adalah keputusan MK Bung Firdaus ya. Ini MK apakah benar dibisikkan oleh keluarganya Jokowi atau bisa jadi MK ini mengambil keputusan sendiri ya, ketua MK mengambil keputusan sendiri ya, tanpa diperintahkan gitu. Nah, ini bisa jadi seperti itu karena
dalam pola kekuasaan yang lazim di Indonesia ya, yang jelas sebagai simbolik kekuasaan Jawa, Mataram gitu ya. Nah, ini selalu terjadi adanya model-model keluarga dalam dalam sebuah eh, membangun kekuasaan menggunakan pendekatan keluarga gitu, Bung Firdaus. Nah, ini yang harus ditentang dalam sebuah sistem Indonesia yang modern gitu ya, sebuah Republik Indonesia, dan kita berharap dalam Republik Indonesia ini tidak boleh lagi ada, walaupun negaranya republik, tapi praktiknya kerajaan. Ini yang kita tentang, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kejadian pada proses di MK ini akan menjadikan pretensi atau menjadi semacam apa ya, semacam contoh buruk nanti. Nah, kalau kita asumsikan nanti banyak pejabat publik yang mengambil dengan cara yang sama pada level yang berbeda, mulai dari tingkat 2, tingkat provinsi atau tingkat nasional gitu ya, maka bisa jadi struktur dari sisi keadilan itu tidak akan bekerja, Bu Meldi. Gitu. Jadi keadilan publik, kemudian kesamaan di dalam hukum gitu ya, perlindungan kepada yang banyak itu tidak akan terjadi. Keadilan atau hukum selalu bisa dibelokkan dalam konteks kepentingan tertentu atau benturan-benturan kekuasaan, Bu Meldi. Itu yang terjadi. Jadi ini yang harus kita gaungkan, ini yang harus kita tentang dari awal gitu ya. Ini harus kita luruskan kembali gitu ya. Sehingga proses demokrasi kita bisa menjadi sesuatu yang benar berakhlak, yang benar-benar memiliki elegan, memiliki nilai justifikasi moral begitu. Nah, kemudian yang kedua kalau kita mau coba lihat nanti gitu ya, apa yang terjadi kalau seorang pemimpin dalam mekanisme dengan cara yang salah gitu memimpin walaupun katakanlah tujuannya baik, Bu Meldi. Di banyak prinsip, di banyak aturan tata kelola begitu. Tidak ada yang membenarkan walaupun tujuannya baik tapi dengan cara yang salah itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar gitu. Anggaplah dalam misalnya begini, saya yang apa yang notabene banyak bicara tentang misalnya audit atau pengelolaan keuangan, tata kelola keuangan misalnya. Keuangan negara itu harus dilihat dari dua aspek. Satu itu dia berdampak baik gitu ya, artinya efektif, tujuannya baik. Kemudian yang kedua dijalankan dengan cara yang benar atau efisien begitu. Nah, Gibran ini mungkin kalau Pak Prabowo mengatakan berbakti kepada negeri, mungkin tujuannya, efektivitasnya, impact-nya betul. Tapi caranya itu yang tidak betul begitu, tidak efisien, menerabas gitu ya, atau apa ya, merekayasa atau melakukan benturan kepentingan terkait regulasi dan segala macam gitu. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita tidak akan mendapatkan legitimasi dari publik, Bu Meldi. Legitimasi moral kita menjadi rendah, kita tidak punya lagi basis yang mengatakan, oh iya, saya memang memiliki tiket untuk maju sebagai pemimpin begitu. Dan kemudian ketika kuasa itu kita dapat, maka legitimasi kepemimpinan kita, legitimasi kekuasaan kita tidak memiliki dasar yang kuat gitu. Itu yang kita takutkan gitu. Jadi saya pikir ini menjadi bahan pembelajaran semua untuk melihat gitu ya bahwa kasus karena tadi kepentingan kekuasaan atau karena benturan kepentingan gitu ya, kemudian membuat ya jalan tol atau karpet merah untuk ya entahlah yang disebut sebagai dinasti, entah itu sebagai keponakan atau sesuatu yang dikatakan sebagai bagian dari kepentingan kelompok tertentu, Bu Meldi. Itu yang menurut saya menjadi suatu perhatian besar untuk kita, Bu Meldi. Ya, tradisi dinasti ini, Bung Firdaus, walaupun terjadi di banyak belahan di negara-negara tetangga ya, di Filipina, di Kamboja ya, dan di beberapa negara-negara ASEAN, tapi ternyata dengan rekayasa-rekayasa tertentu orang tidak memperhatikan legitimasi moral. Tetapi di Indonesia yang punya sejarah panjang kekuasaannya ya dibandingkan negara lain, jatuh bangun kekuasaan di Indonesia itu memberikan pendewasaan bahwa ketika kekuasaan itu legitimasi moralnya jatuh, kekuasaan itu akan jatuh juga, Bung Firdaus. Betul. Jadi kalau Anda tidak punya trust publik, tidak punya basis legitimasi moral yang kuat, jangan berharap Anda akan bertahan, Bung Yadi. Jangan harap kekuasaan Anda akan dikenal publik. Gitu. Lambat laun gitu ya, orang yang terkesima dengan kefiguran Anda, dengan apa namanya ketokohan Anda, itu lama-lama akan tersadarkan juga begitu. Karena apa? Tanpa legitimasi moral, maka tata cara atau cara bekerja itu tidak akan benar, Bung Yadi. Nah, orang kalau tata cara atau bekerja itu tidak benar, maka orang akan memiliki kedekatan dengan melakukan penyimpangan terhadap kekuasaan, abuse of power gitu. Kalau pemujaan itu semakin besar, maka orang akan menjadi tiran, Bung Meldi. Itu yang kita takutkan begitu. Nah, kita berharap kesadaran ini semakin kuat, semakin apa ya, semakin menggelinding gitu ya, semakin menjadi pilihan publik dalam menilai seorang kepemimpinan. Gitu.
Nah, harapan kita gitu, calon-calon figur pemimpin atau calon presiden atau calon wakil presiden yang dibangun tanpa legitimasi moral, tanpa tata cara yang benar gitu. Untuk proses menjadi seorang pemimpin saja mereka tidak benar, itu caranya. Bisa jadi ketika mereka memimpin, mereka memanfaatkan, mengelola keuangan negara, mengelola kekuasaan itu dengan tidak benar, bisa jadi memiliki potensi abuse of power, bisa jadi menjadi menjadi praktek kecurangan, praktek korupsi dan seterusnya begitu. Nah, di titik inilah yang kita pertaruhkan Bung Eli. Jadi mau tidak mau kesadaran itu harus kita perkuat, dan kita tidak akan memilih pemimpin gitu ya. Kita tidak akan memberikan suara kita kepada pemimpin atau calon pemimpin yang memang tidak memiliki basis legitimasi moral yang kuat atau legitimasi moralnya sudah cacat dari awal begitu. Dan itu kembali kepada kita untuk membangun kesadaran ini, untuk membangun pemahaman itu menjadi milik ruang publik, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.